Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, sebelum saya mulai, saya mempunyai pantun. Makan bakwan saat berbuka. Tolong izinkan saya bercerita, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Berdasarkan kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir dan juga menurut kitab karya Ibnu Sa'ad, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan datang ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya sedang mengalami keadaan yang sulit dan juga susah, terutama kelangkaan air bersih. Air di sebagian besar Madinah adalah air yang payau. Adek tahu yang namanya air payau? Air payau adalah campuran dari air tawar dan juga air laut yang mempunyai tingkat salinitas 0,5 hingga 30 gram per liter, sehingga tidak baik untuk kesehatan dan sulit untuk dikonsumsi. Satu-satunya air yang merupakan air tawar yang jernih dan juga segar, yaitu adalah bir Raumah atau sumur Raumah. Namun ada satu masalah. Sumur Raumah ini dimiliki oleh orang Yahudi yang memanfaatkan kondisi kaum muslimin yang sedang kesulitan. Kenapa disebutkan sumur Raumah? Karena yang punya sumur tersebut adalah Raumah Al-Ghifari. Beliau menjual sumur atau airnya dengan harga yang sangat tinggi. Padahal kondisi ekonomi di Madinah sedang sulit dan susah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bisa membeli sumur Raumah dan sumur tersebut digunakan untuk kaum muslimin, maka baginya minuman di surga kelak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Mendengar seruan dari Rasulullah, terketuklah hati sahabat Utsman bin Affan. Beliau adalah saudagar yang dikenal dengan kedermawanan. Beliau tidak hanya berpikir bahwa itu untuk amalnya saja, tapi sebagai juga untuk investasi akhirat yang tiada tandingannya. Beliau segera mendatangi kediaman kaum Yahudi tersebut. Orang Yahudi tersebut mengetahui betapa mahalnya aset sumurnya. Beliau menolak mentah-mentah untuk dibeli sumurnya oleh Utsman, karena sumur tersebut adalah sumber pendapatan utamanya. Utsman bin Affan tidak mengenal yang namanya menyerah. Dengan kecerdasannya, dengan kelihayannya, beliau menawarkan proposal yang brilian dan juga istimewa. Apa itu? Yaitu membeli setengah kepemilikan sumur Raumah tersebut. Berapa jumlah harganya? Yaitu 12.000 dirham. Satu dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. Satu perak, jika menurut harga global yang kita bisa lihat sama-sama di situs investing ataupun TradingView, itu kita bisa cari dengan kode XAG IDRG.
X itu adalah komoditi, Ag itu adalah argentum. Argentum adalah nomor atom yang ke-47 di dalam tabel periodik atau nama lain dari perak. IDR adalah Indonesian rupiah, G itu adalah gram. Jadi XAG IDRG itu adalah harga emas dalam rupiah per gramnya. Saat ini, hari ini adalah 47.000 rupiah. Sehingga 1 dirham yang merupakan 2,975 itu sama dengan 140.000 dirham. Utsman bin Affan membeli berapa? 12.000. Sehingga jika dikalkulasikan itu menjadi 1,68 miliar pada zaman dahulu kala. Luar biasa kan? Negosiasi tersebut terjadilah sehingga hari pertama adalah hari haknya Utsman bin Affan, selanjutnya adalah haknya orang Yahudi. Begitulah terus bergantian. Utsman bin Affan mengumumkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, jika hari itu adalah hak saya, maka ambillah gratis, halal. Kalau kita pergi umroh ke Mekah dan Madinah, orang-orang sana itu pada bilang halal, halal. Jokowi boleh, Prabowo boleh, Bahlil boleh. Itu mereka bilang seperti itu. Nah, pada saat haknya Utsman bin Affan, mereka diserukan untuk mengambil jatah 2 hari, sehingga kaum muslimin tidak perlu membeli air pada keesokan harinya. Sehingga pada keesokan harinya tidak ada satupun yang membeli air ke orang Yahudi tersebut. Merasa bisnisnya gagal total, ia segera mendatangi Utsman bin Affan dan menjual separuh sisa sumurnya. Utsman bin Affan menyetujui dan terjadilah harga 800 dirham, sehingga totalnya sebesar 2.000 dirham. Dan kalau kita kalkulasikan ke dalam rupiah, itu sebesar 2,8 miliar pada 1.400 tahun yang lalu. Masya Allah. Di sekitar sumur tersebut ditanamilah pohon-pohon kurma yang menurut data pemerintah Saudi saat ini berjumlah 15.500 pohon kurma. Pada zaman Khalifah Utsmaniyah dan hingga sekarang pemerintahan Saudi dikelola secara profesional. Dari hasil kurma setengahnya dipakai untuk ke anak yatim piatu dan juga fakir miskin, setengahnya lagi dijual dan disimpan ke dalam rekening yang bernama Utsman bin Affan. Dari rekening tersebut terkumpullah yang saat ini pemerintah Saudi Arabia bisa membeli sebidang tanah di kota Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Dari sebidang tanah tersebut dibangunlah hotel yang bernama Waqaf Utsman bin Affan Hotel. Hotel tersebut berbintang 5. Pendapatan per tahunnya itu 5 juta Saudi real. 1 sar itu adalah 4.500 rupiah. Sehingga jika 50 juta sar itu kurang lebih 225 miliar pendapatan per tahunnya. Dari keuntungan tersebut sama seperti sebelumnya, setengahnya untuk anak yatim, setengahnya untuk ditaruh ke dalam rekening abadi Utsman bin Affan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah berlalu 1.400 tahun, tapi amal jariahnya terus mengalir kepada Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat yang dijamin pasti masuk surga, hafal Quran, kaya raya pula. Semoga dari cerita ini
kita bisa mengambil pelajaran dan mengikutinya walau belum sebesar Utsman bin Affan. Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya mempunyai pantun. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.